ke-2025, proyek restorasi jalur kereta api kuno yang membentang dari Purwakarta ke Padalarang kembali menggeliat. Pemerintah berencana menjadikan jalur legendaris ini sebagai jalur wisata sejarah. Salah satu titik paling rumit adalah terowongan Lampegan, peninggalan kolonial Belanda tahun 1879 yang tertimbun separuh oleh tanah longsor dan tertutup ilalang liar selama puluhan tahun. Tim teknis yang dipimpin oleh Pak Wiryo, seorang insinyur tua berdarah Sunda, mulai membongkar batuan besar di mulut terowongan yang tertutup. Hari itu udara lembab dan berat, seolah menahan napas saat alat berat mengangkat bongkahan terakhir yang menutupi pintu terowongan. Seketika, hawa dingin menyergap, tercium bau besi berkarat dan tanah basah bercampur anyir darah tua yang membusuk. "Pa, ada suara," ucap Roni, teknisi muda, sambil memicingkan mata ke dalam terowongan gelap. Semua pekerja diam. Dari dalam kegelapan pekat terdengar bisikan samar. Awalnya hanya seperti desir angin, lalu berubah menjadi suara lirih menyanyikan lagu berbahasa Sunda. Kuno lagu pengantar tidur yang sudah tak dikenal generasi sekarang. "Tidurkanlah anakku sayang dalam tanah yang diam. Jangan menangis, ibu telah tiada." Beberapa pekerja mundur ketakutan. Suara itu bergema seperti dinyanyikan oleh puluhan mulut, bukan satu. Roni yang berdiri paling depan tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, bibirnya komat kamit tak terkendali. Tim medis datang terburu-buru membawa Roni ke pos. Saat sadar, yang keluar dari mulutnya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dengan mata menatap kosong ke langit-langit, Roni berbicara dalam bahasa Belanda tua. Logatnya sempurna. "Laat si matras, laat ons slapen, open this port niche. Het bloed is nog warm." Pak Wiryo yang paham sedikit bahasa Belanda langsung pucat pasi. Dia bilang, "Biarkan kami tenang. Biarkan kami tidur. Jangan buka gerbang ini. Darahnya masih hangat." Suasana jadi mencekam. Seorang pekerja dari kampung terdekat, Pak Asep, menarik Wiryo ke samping dan berbisik, "Saya sudah bilang dari awal, terowongan ini bukan hanya bangunan tua, Pak. Itu liang kematian yang tak pernah damai." Sejak kejadian itu, setiap malam terdengar suara langkah kaki dari dalam terowongan. Padahal belum ada yang berani masuk. Burung hantu beterbangan di sekitar mulut terowongan. Dan anehnya, tak satu pun hewan hutan mendekat. Bahkan anjing pekerja penjaga lokasi menolak mendekat dan menggonggong tanpa henti menghadap ke arah terowongan. Meski proyek harus terus berjalan, malam hari area ditutup total. Tapi para pekerja tahu, suara-suara itu tidak hanya terdengar malam hari. Kadang, siang bolong pun terdengar isakan lirih dan suara ketukan logam, seperti palu kecil yang terus memahat batu dari dalam, jauh di dalam perut bumi. Tak puas dengan rumor yang beredar, seorang jurnalis muda bernama Ajeng Widyaningsih, 27 tahun, datang ke Lampegan. Ia tertarik menulis kisah sejarah pembangunan terowongan tua ini yang disebut-sebut sebagai salah satu proyek kereta api paling berdarah dalam sejarah kolonial di Jawa Barat. Berbekal catatan lapangan dan akses ke arsip digital kolonial di Belanda melalui Universitas Leiden, Ajeng mulai menggali informasi. Di dokumen resmi tahun 1881
tercatat bahwa pembangunan terowongan sepanjang 686 meter itu selesai dengan gangguan kecil dan hanya memakan korban jiwa sebanyak 14 orang karena kecelakaan kerja. Namun, catatan kaki dari seorang insinyur Belanda bernama Willem Agroneveld menceritakan kisah yang jauh lebih kelam. Terlalu banyak jasad untuk dihitung. Kami kehilangan sekitar 700 tenaga kerja pribumi, tapi Direktur Perkeretaapian memerintahkan agar angka sebenarnya tidak dicatat. Hanya kematian warga Belanda dan teknisi Eropa yang dianggap layak dihitung dalam laporan resmi. Ajeng tertegun membaca itu. Ia juga menemukan surat pribadi seorang perawat Belanda yang pernah ditugaskan di pos kesehatan dekat proyek. Dalam suratnya ia menulis, tubuh-tubuh mereka dibiarkan membusuk di sisi-sisi terowongan. Beberapa ditimbun begitu saja di lubang galian yang tak sempat ditutup dengan batu. Bau daging manusia dan tangisan para pekerja masih terdengar di malam hari. Saya bermimpi tentang mereka. Tangan-tangan kurus yang menarik kaki saya dari balik tanah. Ajeng merasa makin yakin bahwa terowongan Lampegan bukan sekadar bangunan bersejarah. Itu adalah situs tragedi besar yang telah dikubur secara harfiah dan metaforis. Ia pun melakukan wawancara dengan warga tua di sekitar kampung Lampegan. Seorang nenek bernama Emaningsih bercerita lirih. Kakek saya dulu Romusa di sana. Dia kabur dari proyek. Katanya, teman-temannya dikubur hidup-hidup karena tanah longsor. Tapi, company sengaja tak gali lagi. Mereka bilang, lebih murah menimbun daripada menyelamatkan. Ajeng mencatat semua itu dalam jurnalnya. Tapi malam saat ia mengetik laporan di penginapan, sesuatu yang aneh terjadi. Laptopnya tiba-tiba terbuka sendiri ke halaman kosong. Dan di sana muncul satu kalimat. Muncul sendiri seperti diketik oleh tangan gaib. Tulis semua kebenarannya. Kami masih di sini. Ajeng menatap layar. Jantungnya berdebar. Ia tahu cerita ini belum selesai. Ia baru saja membuka pintu dari kisah panjang yang coba dikubur selama lebih dari 1 abad. Tahun ke-1879, di tengah rimba pegunungan Cimenteng, suara dentuman palu, teriakan mandor, dan jeritan pekerja Romusha bersahut-sahutan. Proyek besar membelah gunung demi pembangunan terowongan Lampegan dimulai dengan kemegahan ambisi kolonial. Kompeni Belanda menunjuk seorang insinyur dan mandor utama bernama Hendrik van Maren, seorang pria paruh baya, berwajah dingin dan reputasi kelam dari proyek-proyek sebelumnya di Sumatera Timur. Hendrik adalah orang yang percaya pada 2 hal, kekuatan mutlak manusia dan kekuatan yang tak terlihat. Ia bukan hanya insinyur teknik, tapi juga pengikut ajaran okultisme yang diwarisi dari leluhur Freemason Eropa. Saat proyek pembangunan terhambat akibat longsor dan wabah penyakit misterius yang menewaskan lebih dari 40 pekerja hanya dalam sebulan, Hendrik memutuskan melakukan cara lain. Suatu malam bulan baru, Hendrik memanggil seorang dukun lokal, dikenal sebagai Kirawa, pria renta yang tinggal di batas hutan. Warga kampung menganggap Kirawa sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan alam lelembut. Dalam upacara diam-diam di dalam gua kecil tak jauh dari lokasi pembangunan, Hendrik membuat perjanjian. Saya butuh ketenangan dari tanah ini, kata Hendrik dalam bahasa Belanda, diterjemahkan oleh asistennya. Aku bisa beri, jawab Kirawa, tapi kau harus beri ganti. Apa yang harus kuberikan?
Ki Rawa menatap tajam dan berkata, "Darah, tubuh, nyawa." Malam itu, 7 Romusha yang dituduh mencuri makanan dihukum mati tanpa pengadilan. Tapi tubuh mereka tidak dikuburkan. Hendrik memerintahkan mereka dikorbankan di dasar lubang galian. Darah mereka mengalir membasahi batu cadas yang akan menjadi dasar terowongan. Esok harinya, proyek berjalan lancar. Tanah tidak longsor lagi. Pekerja seolah tidak lelah dan peralatan berjalan lebih efisien. Namun malam-malam berikutnya menjadi sunyi tak wajar. Angin berhenti bertiup. Burung-burung meninggalkan area sekitar. Beberapa pekerja melaporkan mimpi buruk tentang sosok tinggi berjubah hitam yang memegang palu besar dan menatap mereka dengan mata kosong. Seorang Romusha bernama Darna mulai ketakutan. Ia bersumpah melihat Hendrik duduk sendiri di atas batu saat tengah malam, mengobrol dengan bayangan tanpa kepala. 3 hari kemudian, Darna menghilang. Hanya ditemukan topinya, basah oleh darah. Di pintu masuk terowongan, aroma belerang mulai tercium dari dalam lubang. Warga kampung memperingatkan agar pembangunan dihentikan. Mereka bilang penunggu Gunung Cimenteng tidak suka tanahnya dilukai terlalu dalam. Tapi company menertawakan omongan itu. Mereka tidak tahu perjanjian telah dibuat dan darah pertama baru permulaan. Tahun 2025, di sebuah warung kopi sederhana tak jauh dari stasiun Lampegan, Pak Rojak, pria tua berusia hampir 80 tahun, menatap ke arah bukit yang dilubangi untuk membuat terowongan. Dengan suara bergetar, ia berkata pada Ajeng, "Orang-orang bilang itu cuma terowongan, tapi kakek saya bilang itu adalah liang lahat raksasa. Menurut kisah turun-temurun, saat longsoran besar menimpa lokasi pembangunan pada akhir tahun 1880, lebih dari 100 pekerja tertimbun hidup-hidup. Tapi bukan itu yang membuat kisahnya kelam. Beberapa pekerja yang selamat mendengar jeritan dari dalam tumpukan batu selama 2 hari penuh, namun tidak diizinkan menggali ulang. Hendrik memerintahkan lokasi ditutup dan dijadikan dasar konstruksi. Kalau digali ulang, proyek mundur. Kalau kita tutup, tak ada yang tahu, kata Hendrik dingin. Beberapa malam kemudian, warga kampung sekitar mengaku melihat cahaya obor menyala di dalam lubang yang sudah tertutup. Mereka mendengar suara tangisan, doa, dan gelegar seperti orang memukul dinding batu. Tapi saat pagi tiba dan mereka mendekat, tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Menurut Pak Rojak, bagian sisi timur terowongan yang kini tertutup tanah dan tak lagi digunakan adalah lubang tempat jasad. Jasad itu dikubur massal. Ia menyebut tempat itu dengan nama lokal, Jangjawokan, artinya tempat yang dirapal, disegel oleh mantra. Bapak saya bilang, kalau lewat sana malam-malam, jangan bicara, jangan menoleh. Pernah ada orang nekat kencing di situ. Pulangnya dia gila. Katanya didatangi rombongan orang berseragam Romusha, minta air minum. Cerita Rojak sambil menyulut rokok. Ajeng memutuskan melihat langsung ke lokasi yang disebut Jangjawokan. Meski aksesnya tertutup, seorang pemandu lokal membawanya menyusup ke bekas rel yang telah ditumbuhi rumput dan semak belukar. Di tengah rerimbunan berdiri semacam batu nisan, tak resmi hanya susunan batu bulat
dengan bekas dupa kering dan kain putih yang sudah kumal. Saat Ajeng menyentuh batu itu, dadanya sesak. Pandangannya gelap sekejap. Dalam benaknya, seperti kilasan film bisu, ia melihat para pekerja mengangkat batu, menggali tanah, hingga tubuh mereka jatuh satu persatu. Di ujung kilasan, tampak seorang pria Belanda berpakaian rapi, berdiri di atas tumpukan mayat, memegang lampu minyak, tersenyum dingin. Suara lirih menyusup ke telinganya. "Kami tak mati, kami dikubur hidup-hidup." Ajeng tersentak. Pemandu yang menemaninya pun pucat dan bergegas mengajaknya pergi. Malam itu, Ajeng tak bisa tidur. Ia mulai sadar kisah Lampegan bukan sekadar cerita horor atau sejarah kelam. Ini adalah luka besar yang belum pernah disembuhkan. Ajeng kembali ke Jakarta membawa rekaman, catatan, dan potongan kisah yang mengguncang jiwanya. Tapi bayangan-bayangan dari Lampegan seperti menempel di pundaknya. Setiap malam, ia bermimpi berada dalam lorong sempit yang terus menyempit, dengan suara-suara di belakangnya memanggil dalam bahasa yang tak bisa ia mengerti, kadang Sunda kuno, kadang Belanda, kadang suara tangisan tanpa kata. Namun dorongan untuk menuntaskan kisah ini lebih kuat dari rasa takut. Ia kembali ke Lampegan bersama tim dokumenter kecil. Kali ini mereka ingin melakukan pengambilan gambar di dalam terowongan tua yang baru saja dibersihkan sebagian oleh tim restorasi. Pemerintah sudah membuka akses hingga 100 meter ke dalam. Sisanya masih tertutup puing dan belum tersentuh sejak era kolonial. Hari itu mereka masuk pukul 10 pagi. Dipandu Pak Bowo, seorang petugas dari Dinas Perkereta-apian yang bertugas mengawasi restorasi. Masuk ke terowongan Lampegan bukan seperti masuk ke dalam bangunan biasa. Begitu kaki mereka menyentuh rel berkarat di dalam, udara berubah drastis. Bukan hanya dingin, tapi juga berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas dan dari segala arah. "Lihat ini," kata Pak Bowo sambil menunjuk ke dinding batu. "Ada jejak tangan, tapi ini bukan dari pekerja kami." Ajeng mendekat. Dinding batu yang berjamur itu memang terlihat seperti memiliki bekas telapak tangan, namun jari-jarinya aneh, terlalu panjang dan tidak simetris. Di beberapa titik ada seperti goresan paku atau kuku, seolah seseorang mencoba mencakar-cakar dinding itu dalam usaha putus asa untuk keluar lebih dalam. Tim menemukan ceruk sempit yang tak ada dalam peta struktur. Ajeng mendekat dengan kamera, dan saat lampu diarahkan ke dalam, tampak ukiran samar di batu, simbol berbentuk segitiga dengan mata di tengah dan lingkaran api di sekelilingnya. "Freemason," gumam salah satu kru. Ajeng mengangguk pelan. Simbol itu identik dengan lambang okultis Eropa, tapi kenapa bisa ada di dinding terowongan peninggalan kolonial? Apakah pembangunan terowongan ini memang bukan sekadar proyek kereta api, melainkan sebuah ritual yang lebih besar? Tiba-tiba salah satu anggota kru, Ricky, merasa pusing. Ia mengeluh, pendengarannya berdenging dan tubuhnya gemetar. Kamera yang ia pegang jatuh dan merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Siluet pria tinggi memakai topi Belanda kuno berdiri diam di ujung lorong. Namun saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Mereka segera keluar. Tapi anehnya, jam tangan semua anggota tim menunjukkan waktu yang berbeda. Sebagian menunjukkan jam 10
lewat 43 menit, lainnya jam 11 lewat 15 menit. Padahal mereka masuk bersama dan keluar bersama. Kamera memperlihatkan mereka di dalam terowongan hanya 17 menit. Namun rekaman menunjukkan mereka berada di dalam selama 1 jam 9 menit. Pak Bowo mengangguk pelan. Sering terjadi seperti itu. Lorong ini menelan waktu. Yang masuk tidak selalu keluar dalam durasi yang sama. Ajeng menatap rekaman itu berulang kali malam itu. Di detik terakhir sebelum rekaman terputus, terdengar suara lirih berbisik ke kamera. "Jangan kembali, kami sudah cukup." Rumah itu sederhana tapi penuh kenangan. Di dalamnya tergantung foto-foto hitam putih, kereta uap kuno, surat tugas, dan jam antik yang berhenti berdetak tepat jam 2 lewat 17 menit. Pak Danu menjelaskan, itu jam berhenti saat kecelakaan terakhir di jalur ini. Tahun ke-1983, kereta barang anjlok di dalam terowongan karena rel melengkung sendiri. Padahal tak ada gempa. Penasaran, Ajeng mengintip dari jendela dalam gelap dan kabut hujan. Samar-samar ia melihat sinar lampu lokomotif tua muncul dari balik kabut, menyusuri rel mati. Kereta itu diam, tak bergerak, tapi mengeluarkan suara mesin yang berat, seolah bernafas. "Pak Danu, itu ada kereta?" tanya Ajeng dengan suara gemetar. Pak Danu yang duduk di kursi goyang mendadak membeku. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong keluar. "Itu bukan kereta, Neng. Itu yang dulu tidak sempat kembali." Ajeng menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dari gerbong kereta tua itu muncul sosok-sosok mengenakan pakaian lusuh era 1800. Tubuh mereka kurus dan wajahnya penuh luka. Mereka turun dari gerbong satu persatu, lalu berjalan perlahan menuju hutan, seolah mengulang rutinitas lama. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh ke arah jendela. Matanya kosong, tapi mengalirkan darah. Mulutnya bergerak, meski tak bersuara. Ajeng membaca gerakan bibirnya. "Kembalikan kami ke rumah di tanah yang layak." Saat Ajeng menutup jendela dengan panik, suara langkah kaki bergema dari atap rumah. Lalu sunyi. Pagi harinya, mereka menemukan bekas roda logam di atas rel mati, dan di depan rumah ada benda kecil yang tidak mungkin ada sebelumnya. Topi Romusha dari anyaman bambu, basah oleh air hujan, tapi bercak darahnya masih segar. Pak Danu hanya berkata lirih, "Mereka datang lagi," karena cerita ini belum selesai. Beberapa hari setelah pengalaman horor di rumah Pak Danu, Ajeng memutuskan kembali ke Jakarta untuk sementara waktu. Tapi rasa gelisah tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia merasa seperti sedang diawasi. Mimpi-mimpi tentang lorong gelap, suara jeritan, dan tatapan kosong pria Belanda bermunculan tanpa henti. Suatu malam, ia menerima pesan dari seseorang bernama Dr. Leo Hartanto, seorang dosen sejarah kolonial dari Universitas Leiden yang sedang riset soal jalur kereta api di Hindia Belanda. Ia menemukan naskah tua di perpustakaan kolonial Belanda jurnal pribadi Insinyur Hendrik van Maren yang tak pernah dipublikasikan secara resmi. Ajeng segera mengatur pertemuan daring. Dalam jurnal itu, Hendrik menulis sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar laporan teknik. Tanah di bawah kaki kami bukan hanya batu. Ia hidup. Ia menyimpan suara-suara dari masa silam. Malam itu, saat kami menggali terlalu dalam, kami temukan rongga seperti kubah, bukan buatan manusia.
Udara di dalamnya tua, bau kematian. Menurut Hendrik, proyek pembangunan terowongan Lampegan menghadapi hambatan bukan hanya karena geologi, tetapi karena gangguan yang tak kasat mata. Dalam catatan 18 Oktober tahun 1880, Hendrik menulis, Ki Rawa memperingatkan. Ia berkata, "Kami membangunkan sesuatu yang lama tertidur, tapi proyek harus selesai. Maka aku memilih menutup mulut mereka." Dalam beberapa lembar terakhir jurnalnya, tulisan Hendrik menjadi kacau. Tinta memburam. Kalimat tak selesai, tapi satu kalimat terus berulang. Ditulis dengan goresan yang makin menekan. Aku bisa mendengar mereka di bawahku. Menurut catatan sejarah, Hendrik menghilang pada tahun 1881, hanya beberapa bulan sebelum proyek selesai. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Pihak Belanda menyebutnya melarikan diri karena tekanan pekerjaan. Tapi dalam jurnal itu, Hendrik menulis sesuatu yang mengerikan. Aku tahu mereka akan datang. Aku tak bisa tidur. Aku akan tetap di sini, menunggu dalam lorong bersama mereka. Ajeng menutup laptop dengan tangan gemetar. Ia merasa semakin yakin terowongan itu bukan sekadar jalur kereta, tapi juga makam hidup, tempat di mana kutukan, janji berdarah, dan sejarah kelam dikubur secara paksa. Tapi semua yang dikubur suatu saat akan muncul kembali. Ajeng merasa ia tak bisa berhenti di tengah jalan. Setelah membaca jurnal Hendrik, ia kembali ke Lampegan dengan misi terakhir, menyusuri bagian terdalam terowongan yang masih tertutup oleh puing-puing dan yang menurut cerita Pak Rojak pernah disebut lorong yang tidak selesai. Ia datang dengan kru yang lebih kecil, hanya 3 orang. Dirinya, kameramen bernama Tama, dan teknisi bernama Windy. Mereka mendapat izin khusus untuk masuk ke bagian dalam terowongan karena alasan dokumentasi sejarah. Pukul 9 pagi, mereka mulai masuk. Kabut masih bergantung di mulut lorong. Pak Bowo mengantar sampai batas aman, lalu memperingatkan, "Setelah titik ini, saya tak ikut, karena setiap orang yang melewati sana pulangnya tidak sama." Mereka melanjutkan jalan dengan alat penerangan mandiri. Rel sudah tertutup tanah, tapi dinding-dinding batu tetap kokoh meski berlumut dan dipenuhi coretan tua. Semakin dalam mereka berjalan, suhu semakin turun dan suara langkah kaki mereka menggema seperti diikuti dari belakang. Di jarak sekitar 300 meter dari pintu masuk, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Pintu logam tua, tersegel dengan rantai berkarat dan papan kayu, bertuliskan huruf Belanda yang nyaris tak terbaca. Verboden Toegang, Hier ligt duisternis, dilarang masuk. Disinilah kegelapan bersemayam. Dengan peralatan ringan, mereka berhasil membuka rantai. Saat pintu itu bergeser, terdengar desisan seperti napas makhluk besar yang dibebaskan setelah dikurung berabad-abad. Di dalamnya, lorong itu tidak lagi seperti bagian lain dari terowongan. Batu-batu di sekelilingnya hitam mengilap seperti terbakar. Lantai menjadi lembab dan berlendir. Udara makin tipis. Tapi yang paling aneh, dinding lorong dipenuhi tulisan berbahasa Sunda kuno bercampur dengan simbol-simbol asing. Windy yang sempat belajar linguistik membaca salah satunya. "Kami dikubur bukan karena mati, tapi karena kami tahu." Saat mereka menyorot bagian dinding lainnya, mereka menemukan bekas jari mencakar seperti yang ditemukan Pak Bowo dulu. Tapi kali ini
Lebih jelas, goresan-goresan itu membentuk pola spiral. Dan di tengahnya ada lukisan wajah tanpa mata. Tiba-tiba lampu mati, suara gemuruh terdengar dari dalam. Seperti ribuan langkah kaki mendekat. Tama berteriak. Ada yang datang dari belakang, tapi saat mereka menoleh, tak ada siapapun. Namun, Ajeng melihat sesuatu yang tak dilihat kru lain. Sosok laki-laki Belanda berdiri di ujung lorong. Tubuhnya berlumur tanah, tangannya menggenggam buku. Hendrik, sosok itu berbisik, "Kau tahu, maka kau tak bisa pergi." Tama menarik Ajeng dan mereka lari keluar dari lorong itu. Saat keluar, matahari masih bersinar, tapi wajah mereka pucat. Mereka merasa seperti telah berada di dalam selama berjam-jam. Namun jam tangan menunjukkan baru 20 menit berlalu. Rekaman dari kamera menunjukkan hal aneh. Di bagian akhir, ketika mereka melarikan diri, terdapat puluhan bayangan manusia berbaris di dinding lorong, tidak bergerak, tidak bernapas, tapi melihat mereka. Ajeng sadar, ini bukan hanya cerita kelam masa lalu. Terowongan itu menyimpan penunggu yang hidup dalam sejarah dan dendam. Dan saat pintu dibuka kembali, mungkin mereka tidak akan puas hanya menjadi bayangan. Ajeng dan tim kembali ke penginapan malam itu dengan tubuh lelah, jiwa terkoyak, dan pikiran penuh pertanyaan. Mereka telah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang bahkan kamera tak sepenuhnya tangkap, tapi jiwa mereka bisa rasakan dengan jelas. Terowongan Lampegan bukan cuma tempat bersejarah adalah makam terbuka bagi dosa kolonial yang belum ditebus. Keesokan paginya, Ajeng menerima pesan suara dari Pak Danu. "Neng, Ajeng, tadi malam tanahnya bergerak lagi. Warga dengar suara kereta, padahal nggak ada jadwal. Beberapa rumah retak kayak dulu waktu ke 1983. Tapi yang paling serem, ada mayat ditemukan di kebun belakang dekat rel mati. Wajahnya nggak bisa dikenali, tapi pakai baju seragam pekerja zaman dulu." Ajeng langsung kembali ke rumah Pak Danu. Polisi sudah di tempat, tapi tidak banyak bicara. Beberapa warga menyebutkan bahwa mereka melihat bayangan Romusha berkeliaran malam sebelumnya. Hilir mudik di sekitar rel. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengatakan melihat seseorang berjalan di langit-langit rumah. Namun tak ada bekas kaki di genteng. Di titik ini, tanah Lampegan seperti mulai berbicara. Ada suara dari dalam bumi. Tidak semua bisa mendengarnya, tapi beberapa warga lansia mengaku mulai mendengar lagu Jawa lama dinyanyikan dari bawah sumur. Ada pula yang mendengar suara derit roda kereta dari dalam lemari. Pak Danu memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Sastro yang konon dulu pernah diminta Belanda untuk menenangkan kawasan rel ini. Wajah Mbah Sastro langsung berubah saat mendengar Ajeng telah membuka bagian terdalam terowongan yang dikunci. Sudah bangun. Itu bukan sekadar tempat kerja paks. Di bawah sana, Belanda simpan wadah, tempat nyimpen kekuatan hitam buat menguasai tanah ini. Tapi mereka nggak kuat nahan. Yang dikorbankan jadi penjaga. Tapi kalau pintu dibuka, semua bisa lepas. Ajeng bertanya, bagaimana bisa dihentikan? Mbah Sastro hanya menunduk. Harus ditutup kembali dengan tumbal. Tapi kali ini
bukan tumbal paksaan. Harus ada yang rela untuk tinggal bersama mereka. Ajeng terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu. Apakah ia yang membangunkan? Harus pula yang menutupnya. Tapi malam itu, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu mulai terjadi. Tanah di dekat terowongan runtuh. Sebagian lubang besar muncul, menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya terdengar suara-suara, tangisan, rintihan, jeritan yang seolah berasal dari beratus tahun lalu. Bukan gema, bukan rekaman, itu suara yang hidup. Warga mulai panik. Polisi menutup area, tapi energi yang dilepaskan sudah menyebar. Angin yang berputar seperti bisikan, lampu yang padam secara serempak. Bayangan-bayangan bergerak di balik tirai, dan satu suara memecah keheningan di rumah Pak Danu. Terekam dalam mikrofon yang dibiarkan menyala. Kami akan kembali. Dunia atas belum membayar utang darahnya. Pagi itu, Ajeng bangun dengan keputusan bulat. Ia kembali ke lokasi terowongan dengan membawa semua dokumen, jurnal Hendrik, dan hasil rekaman. Ia tahu ini bukan lagi soal sejarah ini tentang penebusan. Ia menghubungi Dr. Leo Hartanto dan mengirim semua arsip agar bisa diterbitkan sebagai kajian terbuka. Ia ingin dunia tahu tak hanya kisah keberhasilan jalur kereta, tapi juga tragedi yang dikubur bersamanya. Kemudian ia menghubungi keluarganya, berbicara dengan nada tenang, seolah tahu waktunya tak lama. Di pintu masuk terowongan, Pak Danu dan Mbah Sastro sudah menunggu. Mbah Sastro membawa sesajen, bunga 7 rupa, dan sebatang obor dari minyak kelapa. Ajeng mengenakan pakaian putih dan membawa jurnal Hendrik di pelukannya. Saya akan masuk, tapi setelah saya masuk, kunci kembali, tutup lorong itu. Jangan biarkan ada yang masuk lagi, katanya. Pak Danu menahan tangis. Nang yakin? Ajeng hanya mengangguk. Dengan langkah perlahan, ia memasuki lorong lampegan untuk terakhir kalinya. Kamera di helmnya menyala, mentransmisikan langsung ke laptop milik Tama di luar. Semakin dalam ia berjalan, semakin sunyi. Tak ada suara, hanya detak jantungnya sendiri yang ia dengar. Di titik terakhir yang dulu mereka buka, ia kembali berdiri di depan ukiran spiral. Tapi kali ini lorong di depannya terbuka lebih luas, dan di dalam sana mereka menunggu. Bayangan para Romusha, sosok insinyur Belanda, para korban pekerja paksa, semuanya berdiri membentuk setengah lingkaran. Dan di tengah mereka, sosok hitam tinggi besar, wajahnya diselimuti kabut, tangan panjang menjulur ke depan. Ajeng menatap mereka tanpa gentar. Ia membuka jurnal Hendrik dan meletakkannya di tanah. Kalian tidak dilupakan, ucapnya pelan. Aku datang bukan untuk mengambil, tapi untuk menemani. Sosok-sosok itu perlahan mendekat, menyelimuti Ajeng, lalu satu persatu menghilang bersamanya. Kamera merekam cahaya yang meledak seketika, lalu padam. Di luar, Tama dan Pak Danu menyaksikan layar yang tiba-tiba gelap. Lorong itu runtuh sendiri ke dalam. Batu-batu menutup jalurnya, tidak bisa lagi dibuka. Seolah bumi menelan kembali rahasianya bersama penjaganya yang baru. Beberapa bulan kemudian, jurnal Ajeng diterbitkan. Isinya mengguncang dunia arkeologi dan sejarah kolonial. Tetapi tetap
Banyak yang menganggapnya dongeng, namun warga Lampegan tahu sejak hari itu tidak pernah terdengar lagi suara langkah dari dalam lorong. Tidak ada lagi suara kereta hantu dan tanah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun menjadi diam. Tapi mereka tahu diam bukan berarti damai, hanya berarti mereka sedang menunggu.